provinsi penumpu pangan. Pangan tentu saja tidak hanya dalam arti sempit beras, tapi semua arti pangan. Salah satunya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan protein di Jawa Tengah. Kalau kita melihat, dan sekalian, Indonesia itu luasnya sebegitu luasnya. Tapi kenapa kok sampai saat ini belum bisa swasembada daging? Di tahun-tahun lalu kita Nun sewu, karena saya juga peternak, Pak Direktur. Saya orang Boyolali, saya juga sekolah itu karena orang tua saya juga melihara sapi. Saya dulu kalau dari SD sampai lulus SMA saya ngopeni sapi, jadi temennya main bola gitu saya cari rumput tempat, jadi kurang dolan kalau saya, Pak. Ya. Bahwa kalau peternak di kita ini sampai saat ini seperti yang kami lakukan dulu adalah masih sifatnya itu tidak menjadi prioritas, hanya samben. Utamanya sebenarnya lebih pertanian sebetulnya, kebanyakan seperti itu. Karena apa? Bahwa ternak itu dengan skala kecil itu kalau untuk fokus usaha itu tidak efisien, nggak nutup, Pak. Nggak nutup. Mungkin kalau teman-teman yang di Dinas Peternakan pasti paham situasinya, bahwa peternak itu tidak pernah memperhitungkan biaya produksi, utamanya biaya tenaga kerja, karena dia sendiri ngambil rumput, dia yang ngasih makan, terus juga pakannya nggak dihitung. Kalau itu dikalkulasi, kalau dikalkulasi itu minus. Jadi kalau semuanya pakannya beli, tenaga kerjanya bayar, itu kalau orang Jawa bilangnya nggak cocok. Tapi karena peternakan ini adalah samben, jadi ya itulah hasilnya. Jadi kalau peternak itu jadinya seperti bonus, karena utamanya adalah di pertanian. Itu yang ada saat ini. Tentu saja perhatian terhadap peternak ini, Bapak sekalian, harus menjadi fokus kita, karena bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo untuk swasembada pangan itu tentu saja tidak hanya masalah kebutuhan karbohidrat, tapi kebutuhan protein itu juga bagian dari pangan. Jadi pangan ini adalah dalam arti luas, sehingga bagaimana membantu peternak-peternak kita ini menjadi lebih efisien. Dan tentu saja masalah kesehatan hewan, Mas sekalian, kesehatan hewan ini, kalau orang Jawa itu yang namanya ternak itu kan rojo koyo. Rojo koyo. Begitu ditunggu-tunggu, jadi buat tabungan sebetulnya, kebanyakan untuk tabungan. Begitu anaknya mau kuliah, mau apa itu dijual, itu tabungannya adalah. Dan betapa sedihnya tabungan tadi kalau kena penyakit. Jadi yang ditunggu-tunggu pada saatnya sakit, mati, itu betapa sedihnya. Sehingga apa yang dilakukan teman-teman untuk vaksinasi PMK, ya, karena ini adalah menjadi perhatian kita semua, karena dampaknya tentu saja akan memberatkan para peternak. Jadi kami mohon bantuan dari teman-teman semua, bagaimana membantu teman-teman kita peternak untuk bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dan kami terima kasih nih tadi yang menerima. Jadi pemenang ini banyak yang muda-muda, Kami terima kasih, karena kita itu bicara masalah Jawa Tengah penumpu pangan, itu problemnya adalah salah satunya adalah sumber daya manusia, hubungannya dengan pertanian dan peternakan. Petani ini tidak banyak
anak muda yang minat, peternakan juga tidak banyak. Inilah yang harus kita dorong. Tentu saja bagaimana menjamin bahwa usaha pertanian dan peternakan itu adalah sesuatu yang menarik dan itu bisa menjadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekali. Mudah-mudahan dengan peringatan Bulan Bakti Peternakan ini Bapak sekalian, ini juga menjadi momentum kita untuk bisa meningkatkan usaha peternakan di Jawa Tengah sehingga bisa mensupport Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional. Terima kasih kepada Bapak sekalian yang masih mau berkecimpung di dunia pertanian dan di peternakan sekali. Mungkin itu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Hari ini tuh membuka apa menutup, Pak? Membuka. Baik Bapak sekalian, jadi Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sebenarnya rangkaiannya sudah di beberapa hari, tapi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2025 secara resmi kami buka. Semoga Allah SWT meridai kita semua, mengijabahi niat baik kita, memudahkan usaha kita, sehingga upaya kita meningkatkan peternakan di Jawa Tengah untuk menuju Jawa Tengah sebagai penumpu pangan bisa berjalan dengan lancar, dan tentu saja ujungnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Sebelum kami tutup, mari kita salam lagi. Salam kambing, salam sapi. Matur nuwun, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Bapak Sekda untuk membuka kembali acara ini dengan membunyikan lonceng sapi, dan untuk itu kami undang ke atas panggung berkenan mendampingi Direktur Kesehatan Hewan Kementan RI, Sekda Kabupaten Temanggung, Kepala Disnakesuan Provinsi Jawa Tengah, Ketua 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ibu Sekda, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda Kabupaten Temanggung atau yang mewakili Dandim dan Kajari, Kepala Biro Isda Provinsi Jawa Tengah, Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah. Beserta dengan Direktur Utama Bank Jateng. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk memandu dalam hitungan ketiga bersama-sama untuk membunyikan lonceng.